Ya, baik, terima kasih kepada Pak Hasto yang telah memberikan waktu kepada saya. Eh, Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Tita Novita, guru dari SLB Ulaka Penca, Jakarta. Baiklah, untuk hari ini saya akan memberikan materi untuk SMA LB Autis di sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar Kemdikbud. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Bagi yang beragama Islam, kita membaca basmalah, dan untuk yang beragama lain, silakan membaca sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim. Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik sahabat pembelajar dimanapun berada, sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya ingin menyapa dulu dari peserta yang ada atau yang mengikuti Vikon di siang hari ini. Saya lihat banyak sekali, alhamdulillah ya, untuk peserta hari ini. Kalau boleh saya tahu siapa saja dan dari mana ini adik-adik yang mengikuti pembelajaran hari ini? Kesia, Bu. Kesia dari mana? Dari Tarakan. Oh, dari Tarakan. Yang waktu itu juga pernah mengikuti di pembelajaran Ibu ya? Ya, alhamdulillah ya. Kita masih bisa bertemu lagi, artinya kita masih bisa masih diberi kesehatan, dan alhamdulillah Ibu juga sampai hari ini masih bisa memberikan materi. Lalu siapa lagi? Itu Bu, Wiwit barusan masuk Bu, bisa masuk dulu Surabaya Bu. Wiwit dari mana? Surabaya. Jauh-jauh ya. Ya, Wiwit dari SLB mana nih? Halo Wiwit. Wiwit dari SLB mana? Mungkin belum dinyalakan, dia lewat chatting. Barusan masuk lagi Tegar Bu, dari Samarinda ya. Tegar. Ya, mana Tegar nih? SLB boleh Ibu dengar Pembina suaranya? Samarinda. Ayo Tegar, kalau dengar suaranya? Iya, Ibu mau dengar. Oh, belum aktif mungkin ya. Siapa lagi yang mengikuti pembelajaran di hari ini? Fauzan Bu, Fauzan. Fauzan dari mana? Dari Bengkulu Bu. Dari Bengkulu, alhamdulillah ya. Walaupun jauh-jauh, tapi semangat. Mudah-mudahan ya kita hari ini selalu diberikan kesehatan ya. Ada lagi? Ada lagi? Dari mana adik-adik? Ya mungkin masih ada terkendala ya. Tapi saya lihat banyak yang mengikuti. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Next. Mas Toto, ya, terima kasih. Untuk hari ini, diklik aja Mas. Ada 3 kompetensi dasar yang akan dimunculkan pada pembelajaran tematik untuk SMA LB Autis. Yang pertama adalah, ya, tolong diklik Mas. Ini agak lama mungkin ya. Itu sambil menyapa Dermawan mungkin Bu, sambil nunggu. Iya, sambil menunggu Ibu menyapa lagi ya. Adik-adik yang belum disapa siapa? Ini Dermawan dari Batu Raja. Oh
Oh ya, Dermawan dan Batu Raja itu di mana ya, Pak? Sumatera Selatan, Bu. Sumatera Selatan. Wah, jauh juga ya. Semuanya jauh-jauh. Yang dari Jakarta nggak ada nih ya? Itu kan dari Jakarta. Iya, cuma saya nih sama Mas Toto ya. Saya Ibu Marta dari Sulawesi, Pak, Bu. Oh, Ibu Marta dari Sulawesi. Wah, jauh ya. Sulawesi mana, Bu? Lu Timur, SLB Sorowako. SLB Sorowako. Ya, Oh, SLB Taman di Pelangi Kendari ya, Bu? Sorowako. Ya, saya guru, Bu, tapi saya mau belajar juga. Iya, iya, Bu. Iya, saya Saya juga dari sama sekolah reguler, Ibu. mau belajar. Jadi, Oh, dari ya, reguler. dari reguler, pensiun dari Iya, iya. YPS, kemudian Iya. sekolah SLB, jadi saya harus belajar. Iya, iya, bagus, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya harus banyak belajar, Bu. Sama, Bu. Saya juga backgroundnya bukan PLB. Saya guru Iya. Saya KL, dari tapi saya memang Sorowako, belajar di SLB. Iya. Udah sampai belum, Bu, ya ini, Bu, ya? Ya, ini belum diklik lagi, Mas Toto. Halo? Halo, Pak Toto. Halo, Pak. Toto, ini PowerPoint-nya belum bergerak. Kalau punya itu nggak ada, Bu, ya? Ya, ini tadi saya sudah share pakai saya, tapi nggak muncul katanya, Pak. Sudah share screen ya? Sudah, tapi nggak muncul di sananya. Nggak apa-apa. Mungkin, Kalau sambil menunggu kita bisa menyapa semuanya ya. juga. Ini yang lainnya siapa nih? Dan kita hari ini lengkap banget ini, Bu. Semua. Dari SLB Batu Raja tadi sudah. Ada lagi nih. Apa nih? Di chat. Terima kasih Pak Hasto dan Bu Tita. Saya setiap hari ikut PRB, namun tidak begitu banyak berpartisipasi karena mode saya autis dan kebetulan orang tuanya sedang dirawat. Aduh, kasihan sekali ya. Mudah-mudahan orang tuanya cepat sembuh dan sehat seperti semula. Ini yang sudah bergabung. Ya, yang di chat ini yang tadi sudah saya sapa ya. Ini Paujan dari mana nih? Mana? Bengkulu. Jauh ya. Ya, kemudian Muhammad Lukman Sahaja. Ya, ya lebih sudah jauh muncul. Jakarta. Baik, sudah muncul Pak Sato. Sudah muncul. Oke, alhamdulillah. Saya lanjut ya Pak Asto ya. Sip. Ya, untuk kompetensi dasar pada hari ini ada 3 yang kita munculkan, yaitu dari IPS, kemudian IPA, dan seni budaya dan prakarya. Next, Mas. Kemudian tujuan pembelajaran adalah peserta didik atau peserta pikon hari ini diharapkan bisa menyebutkan kegiatan manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di lingkungan sekitar. Kemudian menyebutkan manfaat makhluk hidup ataupun benda-benda sekitar dengan sumber energi dan kehidupan manusia. Dan dapat menyebutkan objek alam benda dari media bahan lunak karena liat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan mengajak semua peserta pikon hari ini bagaimana kita menyanyikan satu lagu dulu, yaitu lagu Tanah Airku. Saya cari ininya dulu ya, musiknya ya. Mungkin di setel di sini saja.
Kita tidak usah pakai. Semuanya bisa ya lagu Tanah Airku? Ya, alhamdulillah kalau bisa semuanya. Ya, tunggu sebentar. Ya, kalau di sini dengar nggak ya? Ibu setelnya di sini. Itu. Ya. Terdengar? Ya. 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 Awas. 1, 2, 3. Airku tidak kulupakan. Lagu apa gimana? Terkenal selama hidupku. Biarpun jauh, pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai, kau pun banyak negeri ku jalani, yang masuk permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Ya, terima kasih yang sudah ikut menyanyikan tadi ya lagu Tanah Airku. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik sahabat rumah belajar dimanapun berada. Untuk selanjutnya, silakan Mas Toto untuk dibuka slide selanjutnya. Ya, yang akan saya sampaikan materi hari ini adalah tentang sumber daya alam di Indonesia. Di Indonesia ini adalah negara kepulauan, baik pulau-pulau yang besar maupun pulau yang kecil, itu terhampar ya dari ujung barat sampai ujung timur. Seperti kita ketahui bahwa sumber daya alam di Indonesia sangat banyak sekali dan sangat berpotensi untuk dimanfaatkan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Nah, di Indonesia itu terdiri dari daratan dan lautan. Ada pegunungan, ada lautan, dan ada juga dataran rendah. Ya, next. Nah, ini kita perhatikan sumber daya alam dari daratan. Daratan itu terbagi menjadi dua, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, ada apa saja yang kita ketahui di dataran rendah itu? Seperti yang terlihat di gambar ini, mungkin anak-anak bisa menyebutkan apakah gambar ini terlihat jelas?
Padi. Padi. Iya. Lalu ada apa lagi? Bawang. 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 Bawang apa itu? Bawang merah. Bawang merah. Lalu ada apa lagi? Bambu. Bambu. Pohon tebu. Bambu. Tebu ya, bukan pohon bambu ya. Iya, lalu Mirip Bu, memang Bu, lagi? mirip. Ayam. Ya, mirip ya. Ayam. Lalu apa lagi? Apa lagi? Nah, ini orang sedang menambang Tambang. emas. Tambang Iya, emas. emas pintar. Lalu apa lagi? Ikan. 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 Siapa Iya. Bu ini ya? Nah, Kita ini cepat sekali menjawabnya ini. iya. Siapa ya tadi yang menjawab gambar-gambar ini? Boleh sebutkan namanya? Paujan, Bu. Paujan. Oh, Paujan. Paujan. Paujan dari mana? Bengkulu. Dari Paujan. Bengkulu. Aduh, jauh ya Paujan. Pintar ya Paujan. Ternyata Paujan bisa membaca gambar ya. Mungkin nanti Paujan juga bisa menjelaskan. Nanti setelah Ibu menjelaskan, bisa diulangi ya. Ya. Kenapa di dataran rendah itu adanya tanaman-tanaman seperti ini. Ya. Jadi memang di dataran rendah itu biasanya tumbuhan yang ditanam di sana itu selain padi adalah tanaman palawija. Ya. Tanaman palawija itu ya itu seperti bawang merah, jagung, lalu ada singkong, ada ketela, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Dan selain itu, ada juga tanaman seperti tebu. Tanaman tebu ini biasanya ditanam oleh masyarakat agar bisa menghasilkan sesuatu yang dipakai untuk menunjang perekonomian. Ya, misalnya tebu ini dibuat menjadi apa? Siapa yang tahu ya? Gula, Bu. Dibuat untuk Gula. apa? Gula. Gula. Pinter. Siapa tuh yang jawab ya? Miftah Fauzan ya? Ya. Oh iya. Pinter, Miftah Fauzan ya, hebat. Paujan fokusnya bagus Ini, banget. iya, ini pohon tebu ini biasanya ditanam orang, kemudian dibuat gula pasir ya. Nah, gulanya itu nanti dijual dan hasilnya adalah sebagai penopang perekonomian. Ya. Kemudian apalagi? Ada yang bisa menyebutkan? Mana Tegar nih kita tunggu suara. Tegar mana Tegar ya? Apa? Padinya buat masak nasi kah? Oh iya, padinya untuk masak nasi, betul ya, betul. Betul sekali. Biasanya petani menanam padi dan kemudian padinya digiling menjadi apa setelah digiling? Jadi beras. Menjadi beras. Beras untuk apa? Masak nasi. Iya, masak nasi. Ya, untuk makan ya. Jadi setiap hari karena makanan itu adalah makanan pokok kita. Jadi padi itu adalah sebagai makanan pokok orang Indonesia. Orang Indonesia. Tegar kan mungkin makanya padi juga ya. Ya, ini ada saya mau nyetak video nih Pak Hasto. Oke, Mungkin keren. jika terdengar tidak apa-apa, yang penting terdengar ya. Ya, ini Siap, Ibu siap. akan videonya. Nggak salah itu
Nah, tagang-tagang. Kalau anak Handphone nak tanah yang duit. bohong. Ada ruang guru. Pokok tagang-tagang lah teman-teman. Tagang-tagang. Tampil Bu Tita ya videonya ya. Iya, Pak. Tampil videonya ya. Sedang Tak kirim saya. Ya. Tapi kau pakai HP dulu ya suruh ay. Ah. Kalian sibuk orang. Boleh. Kita nunggu Pak mungkin mengevaluasi yang tadi Bu. Sambil menunggu Pak lagi Yuwik menampilkan video. Kita akan men-share video, apa perlu saya stop sharing dulu punya saya? gimana? Maksud Saya stop sharing dulu ya punya saya ya. Sekarang kalau mau sharing video Ibu kita. Kalau di ini videonya dari terlihat handphone nggak, Pak? kelihatan Bu. Gimana Bu? Videonya terlihat. Nggak kelihatan. Jadi Ibu bisa sharing videonya aja Bu lewat laptop Bu. Oh, ya. Dulu gambar potongan. Dibuka dulu videonya, kemudian pilih share konten, kemudian diklik di videonya. Dia mandai ada situ. Ya, saya undur diri dulu ya. Ya, Bu, saya undur dulu ya. Saya live dulu ya. anak-anak sambil menunggu Bu. Ya. Ya, Bu, terima kasih ya Bu. Ya apa? Ini mandi harus online lo mandi maja si Koko. Ya tuh ya. Sebentar ya. Sebentar. Kelihatan ini. Online mandi maja sampai Ibu Pak. Oke Bu, bisa di play Bu, silakan Bu, coba di play. Ya. Coba kita perhatikan video ini ya. Jadi Iya, kelihatan banget. Terus Ya mandi bisa lo online maja risiko. Suara juta. Mama. Pikon rumah belajar jenjang SLB video itu yang mana? La murid tes articie, no te se kilo, ni te inserta se mantiene. Nanti kayak DPRI yang pakai digital, pakai apa Coba keluar saya mandala dari live meeting.
emas, perhiasan, tambang pasir. Gedung. Ya, sudah selesai videonya Mas Toto. Lagi, Bu. Ya, kita kembali lagi. Iya, kembali lagi. Ya, tunggu ya. Nah, kembali materi yang tadi. Bagaimana adik-adik? Tadi sudah melihat videonya? Nah, Sudah. Nah, Bu. Apa Ya. yang bisa kalian dapatkan dari video yang tadi Ibu sudah perlihatkan? Penghasilan sumber daya alam. Iya, betul. memang guru itu Siapa yang jawab tuh? Kesia. Kesia, ya. Jadi tadi videonya tentang hasil dari sumber daya alam ya. Tempatnya. Ya, terutama yang di daratan ya, ada di daratan rendah dan juga di dataran tinggi ya. Tadi sudah seperti yang sudah Ibu jelaskan ya dalam video itu. Lanjut, Mas. Ya, kemudian ini adalah sumber daya alam dari dataran tinggi ya. Seperti yang tadi kalian lihat di dalam video, bahwa di dataran tinggi itu sumber daya alamnya juga sangat banyak ya. Yang pertama tadi apa? Tanah yang subur. tanam Ya, yang jadi ya, tanah yang subur sehingga bisa untuk menanam sayuran, buah-buahan. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang biasanya didapatkan di dataran tinggi? Paling tadi tanaman apa? Bisa menyebutkan Wortel. wortel, ya. Lalu apa lagi? Air dari pegunungan. Nah, yang ada di daerah pegunungan biasanya Strawberry. beri. Sayuran. Apa lagi? Sayuran, ya. Sayur-mayur berbagai macam biasanya ada di daerah pegunungan. Ya. Kemudian apa lagi? Apalagi Lim? Susu sapi. Susu sapi. Kopi. Susu sapi. Dari speaker. Oh iya, ini untuk peternakannya biasanya di dataran tinggi orang memelihara sapi perah, ya. Jadi mereka memerah susunya untuk dijual ataupun untuk diminum. Ya. Lalu apa lagi? Yang tadi sudah kita lihat di video, ada air mineral. Baru. Mineral itu adalah air yang dari mata air langsung di pegunungan. Baru. Air mineral. Cium. Ya, sehingga airnya sangat untuk kesehatan. Ya, bisa langsung diminum. Kemudian ada juga tempat wisata ya. Jadi di daerah pegunungan itu atau di dataran tinggi itu juga selain sumber daya alamnya berupa sayur mayur ataupun tumbuhan dan hewan, air, terdapat juga sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan yaitu tempat wisata. Karena di daerah pegunungan biasanya pemandangannya bagus-bagus ya. Jadi orang-orang biasanya lebih suka untuk refreshing ya, atau sekedar membuang kepenatan, yaitu jalan-jalan ke daerah pegunungan karena di sana udaranya dingin ya atau segar ya. Udaranya
tidak seperti di kota-kota besar. Nah, itulah jadi sumber daya alam yang ada di daratan. Coba kita ulangi. Tadi ada di dataran rendah, kemudian ada juga di Dataran rendah sama dataran. Nah, siapa tuh yang bersuaranya keras ya? Lalu sekarang kita lihat di slide berikutnya. Nah, cepat. Anda itu sama aja tuh. Nah, ini adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Adik-adik siapa yang pernah ke laut? Ya, semua pasti sudah ya. Ibu rasa semua sudah. Apalagi yang daerah-daerah Sumatera Selatan, Bengkulunya pantainya bagus. atau Sulawesi, pasti di sana pernah ke laut atau pantai ya. Kalian perhatikan, pantai itu biasanya ada apa? Ikan. Ikan. Di laut ada apa? Iya. Apalagi? Terumbu karang. Sekarang Sudah. rumput laut. Rumput laut. Laut. Lalu Dan minyak. Oh, sih. Sih, terus. ada di dalam laut itu mengandung minyak ya. Nah, kemudian ada juga mutiara. Coba sekarang Ibu mau bertanya. Ikan ini siapa yang mengambilnya dari laut? Nelayan. Nelayan. Pintar ya. Nelayan tadi, Bu. Itu kerjanya mencari apa? Mencari ikan di mana? Laut. Di laut ya. Jadi kalau petani bekerja di sawah, sedangkan nelayan bekerjanya di laut. Nah, ini ada juga garam yang dihasilkan dari laut. Nah, biasanya ini juga petani tambak ya yang usahanya itu mereka membuat garam. Kemudian ada juga terumbu karang. Ini kita tidak boleh merusaknya karena ini merupakan keseimbangan di dalam laut. Ya. Jadi kalau terumbu karangnya dirusak, nanti hewan-hewan yang ada di dalam laut bisa musnah ya. Kehilangan tempat mereka untuk menjaga keseimbangan hidupnya ya. Kemudian ada lagi rumput laut. Siapa yang pernah memakan rumput laut? Cica pernah ya? Aujan pernah nggak? Belum. Pernah ya. Biasanya kita membeli ada rumput lautnya. Rumput laut. Atau kita juga membeli makanan-makanan di supermarket yang terbuat dari rumput laut. Ada yang pernah memakan snack yang terbuat dari rumput laut? Pernah ya. Itulah sumber daya alam dari laut yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Ada juga mutiara. Mutiara ini biasanya dipergunakan untuk apa? Mutiara dipergunakan untuk apa? Perhiasan. Atau perhias. Ada yang paling kali nih manfaatnya ya, itu minyak bumi ya, atau minyak tanah yang bisa diambil dari dasar laut. Jadi itulah sumber daya alam dari negara kita, yaitu negara Indonesia, yang bisa dimanfaatkan baik dari laut maupun dari daratan.
Nah, sekarang kita masuk ke kuis dulu ya. Jadi bersiap-siap Ayo, untuk siap-siap. mengikuti kuis di sesi pertama. Ini Pak Hasto, bisa dibacakan di slide selanjutnya, Mas Toto. Nah, ini kuisnya, silakan. Siap-siap ya. Mungkin yang mau membacakan ya. Belum kelihatan ya di saya. Adik-adik sudah melihat? Sudah. Itu Ibu yang membacakan ya. Siap-siap untuk mendengarkan dan perhatikan jawabannya yang tepat. 1. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Indonesia disebut negara maritim. Negara maritim. Indonesia lebih luas lautnya. Indonesia luas daratan dan lautnya sama. Luas lautnya. Ya. Jawabannya ya betul ya, tepuk tangan buat Kesya. Kesya sudah menjawab kuis yang pertama. Jawabannya adalah B ya, betul. Karena Indonesia itu lebih luas lautnya. Maka dari itu Indonesia disebut negara maritim. Mas, tolong dicatat ya. Tolong ditulis di chat ya, siapa Keisha ya? Keisha, ayo ditulis di chat ya. Keisha, tolong di chatnya nama, kemudian sekolah dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Lanjut Silakan dulu. Keisha ya. Keisha dulu Bu, biar terekam. Keisha. Bisa ditulis di chat ya. Lanjut loh, punya TU istirahatnya nanti jam 12 kok. Itu lah. Ya sudah Pasto. Belum masuk chatnya gimana ini Bu ya? Dapat di Bentar saya lihat. Ya. Iya ini Keisha, Rehana. Oke, sudah. Nah, sudah ya? Oke. Ya. Jadi itu kuis untuk sesi pertama ya. Sesi 1 ya. Iya. Makasih. Sesi 1 pemenangnya Keisha. Selamat ya Keisha ya. Selamat Keisha. Baik, kita lanjut untuk materi berikutnya. Nah, ini masih di sumber daya alam. Adik-adik, sumber daya alam itu terbagi menjadi 2. Yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya nih? Alam hayati itu apa ya? Sumber daya alam biotik yaitu semua yang terdapat di alam, kekayaan alam berupa makhluk hidup. Iya, betul. Siapa nih? Miftah ya? Miftah Fauzan ya? Ya. Fauzan. Fauzan akhirnya ya. Pintar, bacanya sudah lancar ya? Iya banget, Fauzan ini cepat sekali. Iya. Hebat Tunggu nih, dulu di ya, sekolahnya. Fauzan Bu ya. Pandai ya. Fauzan. Lalu, berikutnya. yang berikutnya, selain Fauzan ya, siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan sumber daya alam non-hayati? Ya, Kesya, silakan Kesya. semua alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Iya, betul. Kesya juga ternyata sudah pandai bacanya ya. Iya. Jadi ini semua sebetulnya sudah pandai-pandai. Jadi kita tidak ada hambatan untuk dalam pembelajaran ini karena semuanya sudah bisa baca, ya.
Baik. Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam ataupun kekayaan alam yang berupa makhluk hidup. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh? Apa ya sumber daya alam hayati itu contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh, adik-adik? Ayam. Ayam. Ya, betul? Kalau bunga? Bunga. Ya, betul. Apa lagi? Wah. Nah, sumber daya ayam biotik itu adalah berupa makhluk hidup, termasuk manusia ya. Jadi sumber daya alam itu yang berupa makhluk hidup. Ya betul semuanya ya, pintar. Terima kasih sudah bantu Ibu menjawab. Lalu sumber daya alam non hayati, siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan? Contohnya? Apa? Sumber daya alam Minyak bumi. yang mati. Ya, apalagi? Tadi siapa yang jawab? Hujan, Bu. Hujan. Lain Pak Hujan? Ya, berupa benda mati semua ya. Jadi seperti tadi, minyak bumi, kemudian pasir, batu, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk sumber daya alam non hayati. Ya, next. Nah, ini ya. Di sini sudah terlihat gambarnya. Sumber daya alam hayati. Ya, seperti yang sudah tadi kalian jawab. Ini ada hewan, kemudian ada tumbuhan, ada juga manusia, ya. Ini traktornya bukan ya, tapi ini manusianya. Jadi, sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya atau kekayaan alam yang berupa makhluk hidup yang bisa diberdayakan. Lalu sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam dari makhluk yang tidak hidup, seperti air, angin, tanah, kemudian hasil tambang, dan lain sebagainya. Jadi itulah sumber daya alam yang ada di Indonesia, begitu banyaknya, sehingga Ibu pun tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan itu menjadi kekayaan alam bangsa Indonesia. Makanya kita harus bersyukur dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau bertanya, adik-adik? Saya nanya tuh. Ayo, silakan. Nanya. Apa saja boleh. Siapa ini yang bertanya? Bagus ya? Tegar Bagus Hartono ya? Iya. Mau bertanya apa, Tegar? Tumbuhan tuh apa? Tumbuhan itu apa? Ya, tumbuhan itu adalah tanaman ya yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh manusia, seperti pohon pisang, pohon pepaya. Ya. Ibu, saya mau nanya. Ya, siapa nih? Mau dan Rizky. Rizky, tadi Ibu ini dulu. Tegar Bagus Hartono sudah ya, sudah jelas ya. Silahkan Rizky. Apakah pemanfaatan sumber daya alam Indonesia sudah dilakukan secara maksimal? Maaf, ini kelas berapa sekolahnya? Kelas 8. Kelas 8 di mana? Di SMP Negeri 1 Medan. Oh, dari umum ya? Iya.
Iya. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Apakah sumber daya alam di Indonesia? Ya, apakah pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sudah dilakukan secara maksimal? Iya. Ibu rasa pemberdayaan sumber daya alam di Indonesia ini memang sudah dilakukan sejak lama. Kalau maksimal atau tidaknya, ya itu Ibu juga tidak tahu persis. Tapi sumber daya alam di Indonesia ini semuanya sudah dilaksanakan pemberdayaannya ya. Seperti tambang batu bara, kemudian tambang minyak bumi atau nikel, terus pasir, batu itu banyak sekali yang sudah diberdayakan dan dipergunakan pemanfaatannya untuk kehidupan bangsa Indonesia. Seperti pasir itu digunakan untuk membangun gedung-gedung. Itu kita mengambil pasir dari alam kita sendiri ya, atau juga kayu. Kayu-kayu itu juga dipergunakan untuk pembangunan, kemudian pembangunan tenaga listrik ataupun air, atau hasil tambang yang lainnya. Kalau menurut Ibu, itu sudah diberdayakan. Cuma untuk ukuran maksimal atau tidaknya, Ibu tidak bisa mengukur sampai ke situ. Tetapi kalau Ibu lihat, memang sudah diberdayakan. Ya, begitu. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa membantu tidak ragu-ragu lagi. Mau tanya, Bu. Ya. Tanya. Siapa nih? Mau tanya, Bu. Ini Miftah. Ya, siapa nih ya? Miftah. Ya. Miftah ya. Miftah Fauzan. Iya, silakan. Daya itu apa, Bu? Apa? Daya. 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 Iya. Ya itu artinya maksudnya kekuatan ya. Jadi sumber daya artinya kekuatan alam Indonesia ya. Jadi Indonesia itu kan bermacam-macam hasil alamnya, kemudian bisa diberdayakan untuk kehidupan masyarakatnya, sehingga masyarakatnya bisa menikmati membantu kehidupan sehari-hari. Manusianya menjadi sehat dan sejahtera karena sumber daya alam itu. Kira-kira begitu jawabannya. Lagi yang mau bertanya? Bu. Ya. Indonesia udah memiliki sumber daya tanah yang memadai untuk pertanian. Ini siapa, Bu? Bu. Ini siapa ya? Ini siapa yang bertanya ya? Fauzan bagus. Siapa yang bertanya? Tolong sebutkan namanya. Rizky. Rizky. Dari mana, Bu, ini, Bu? Tadi ya. Itu tadi dari SMP ya? Iya, SMP Negeri Medan. Oh, Medan. Ya, di sana bahan tambangnya apa aja, Bu? Apa tadi pertanyaannya, boleh diulang? Indonesia udah memiliki sumber daya tanah yang memadai untuk pertanian. Ya, kalau sejak zaman dahulu kala ya, Ibu juga kan pernah belajar sejarah dan juga kita melihat memang dari geografis Indonesia itu, tanah di Indonesia itu adalah sangat luas dan dipakai untuk pertanian. Jadi tanah di Indonesia itu sudah diberdayakan sejak lama ya untuk pertanian, sehingga kita menghasilkan bahan-bahan makanan dari tanah kita sendiri. Ya itu banyak sekali ya tempat-tempat pertanian yang yang bisa menopang untuk perekonomian di Indonesia, seperti misalnya
Di Cianjur itu orang menanam padi. Kemudian ada lagi di Bali, ya itu hasil pertanian padinya sangat besar sekali hasilnya. Belum lagi di daerah-daerah yang lain seperti di Karawang ataupun di Solok ya di Sumatera dan daerah-daerah lain mungkin Ibu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan selain itu ada juga dipergunakan untuk perkebunan. Misalnya seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, kopi, teh, dan lain sebagainya. Artinya tanah di Indonesia itu sudah diberdayakan sejak lama sampai sekarang. Bagaimana Rizky jawabannya? Ya, Bagus Rizky, masih butuh tenaga pertanian yang banyak ya. Iya. Kita doakan Rizky nanti minatnya ke pertanian tinggi, moga-moga diterima di ITB. Amin. Ya mudah-mudahan jadi insinyur pertanian ya, sehingga bisa memajukan pertanian Indonesia ya. Jadi kita tidak impor dari luar negeri ya. Waspada beras lagi. Waspada pangan ya. Nanti jadi Menteri Pertanian, moga-moga amin. 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 Terima kasih Pak Asto doanya ya Rizky sudah didoakan. Mudah-mudahan terkabul ya. Ya, Ibu juga mendoakan. Yang penting semangat belajar. Ya betul. Baik, untuk selanjutnya. Next. Nah, ini manfaat tumbuhan bagi manusia ya. Jadi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia itu, salah satunya adalah tumbuhan. Di Indonesia ini terdapat berbagai macam tumbuhan yang bisa dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Nah, apa saja manfaat itu? Yang pertama, siapa yang bisa membantu membacakan? Sebagai sumber makanan. Sebagai sumber makanan. Yang kedua? Sumber serat untuk sandang. Sumber serat untuk sandang. Ada lagi yang mau membacakan? Bahan obat-obatan. Ya, lalu? Sumber oksigen. Kelima. Bahan? soal dari sini lah. Bentar. Lalu yang kelima? Sumber oksigen ya. Jadi manfaat tumbuhan bagi manusia itu sangat banyak sekali ya. Kita setiap hari makan tumbuhan tidak? Iya. Siapa yang setiap hari makan sayur? Sayur. Iya, harus makan sayur ya. Karena sayur itu banyak sekali mengandung vitamin untuk tubuh manusia. Ya, jadi kita setiap hari harus makan sayur, buah untuk menjaga kesehatan ya. Lalu yang kedua, sumber serat untuk sandang. Ada yang bisa menjelaskan nomor 2? Ada yang jelas tuh apa saja? Ya, contohnya adalah kita memakai pakaian. Seperti pakaian itu dari apa? Dari kain. Dari kain, ya. Kain itu dibuat dari apa? Katun. Dari katun. Itu namanya ya. Jadi dari tumbuhan juga ya, dari kapas ya. Jadi kita setiap hari memakai pakaian ini ternyata itu juga berasal dari tumbuhan ya. Jadi sumber serat untuk sandang. Sandang itu adalah contohnya seperti pakaian ini ya yang kita pakai setiap hari. Kemudian yang ketiga sebagai bahan obat-obatan. Siapa yang bisa mencontohkan obat-obatan dari tumbuhan? Jahe, ya betul. Jahe juga untuk kesehatan ya. Temulawak. Iya. Di musim virus seperti sekarang ini kita harus sering-sering minum rebusan jahe dan temulawak itu ya, ditambah lagi dengan
tanaman sereh ya. Nah, itu yang Ibu lakukan setiap hari. Mudah-mudahan dengan meminum itu kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita sehingga terhindar dari Kesehatan. virusnya. Lalu nomor 4 sebagai bahan bakar. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh tumbuhan sebagai bahan bakar. Bahan bakar hutan. Tumbuhan sebagai bahan bakar. Iya, jadi di perkampungan yang belum ada kompor, itu biasanya mereka memasak memakai apa? Ada yang tahu? Kayu, Bu. Kayu ya. Jadi kayu itu sebagai bahan bakar untuk memasak. Karena orang-orang yang di perkampungan ataupun di pedalaman, mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar seperti minyak tanah ataupun gas. Jadi mereka memakai kayu ya. Ada yang pernah adik-adik melihat orang memasak memakai kayu? Ada? Ada. Pernah, Bu. Ada. Di Kediri. Di rumah siapa? Rumah nenekku. Di rumah nenek. Neneknya orang Kediri. Ya. Oh, siapa nih namanya yang menjawab? Tegal. Iya. Tegar. Tegar itu neneknya berasal dari Kediri ya. Jadi dia pernah ke Kediri, kemudian melihat nenek sedang memasak dan bahan bakarnya terbuat dari kayu ya. Memang seperti itu ya. Jadi kalau di kampung-kampung itu lebih cepat masaknya karena bahan bakar dari kayu itu juga lebih banyak ininya ya, apinya, sumber apinya. Jadi kalau kita masak lebih cepat matangnya. Ya, kemudian yang terakhir, tumbuhan sebagai sumber oksigen bagi manusia. Ada yang bisa menjelaskan, adik-adik? Tidak Ada yang bisa menjelaskan? Urut daun. Oksigen itu apa saja? Kalau palem arca bisa nggak? Palem arca. Ibu rasa semua tumbuhan itu mengandung oksigen ya. Jadi jika tidak ada tumbuhan di dunia ini, mungkin kita juga kesulitan untuk bernapas. Ya. Karena tumbuhan itu biasanya dia menyimpan oksigen. Ya. Jadi betapa pentingnya tumbuhan sehingga kita oksigen bisa ya. Nah, seperti itu adik-adik sahabat rumah belajar untuk pembelajaran kita tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Irwan ada yang ditanyakan, Miftah ada yang ditanyakan, Indri mana suaranya? Ya. Boleh ditanyakan langsung ke Bu Tita atau lewat chat. Jika tidak ada yang bertanya, bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Bu. Bu Tita ada yang bertanya, Bu Tita. Siapa ya? Siapa? Suara apa tadi ya? Irfan ya? Maaf Pak Hasto, ini kita sampai jam berapa? Jam 12 ya? Iya. Nah, ini masih 7 menit lagi ya. Mungkin saya lanjut jelaskan aja ya. Ya, karena kita terbatasnya waktu.
Jadi yang selanjutnya adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. 1, sebagai sumber makanan. Hewan adalah sumber makanan untuk manusia. Kita bisa memakan dagingnya atau meminum susunya. Contohnya seperti sapi ya. Sapi itu bisa kita ambil dagingnya untuk dimakan, susunya untuk diminum, dagingnya dan susunya kita jual. Kemudian sebagai sumber mata pencaharian. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, misalnya kita memelihara sapi atau untuk dijual sehingga berguna sebagai mata pencaharian. Yang ketiga, dapat menyuburkan tanaman. Ya, jadi para petani di kampung mereka menggarap pertaniannya dengan bantuan hewan seperti sapi ataupun kerbau, sehingga tanah yang untuk menanam itu dapat digemburkan oleh hewan tadi ya. Kemudian dapat mengobati penyakit. Ya, misalnya seperti minyak ikan. Minyak ikan itu adalah berasal dari ikan dan bisa dikonsumsi untuk obat. Lalu sebagai bahan sandang, ya. Jadi kita setiap hari makan selain sayur, tempe, tahu, kita juga butuh makan ikan ataupun daging. Itu adalah dari hewan ya. Kemudian sebagai alat transportasi. Pada zaman dahulu, sebelum ada kendaraan, kuda maupun sapi dipergunakan orang sebagai alat transportasi. Jadi orang bisa pergi naik kuda ataupun naik gerobak yang ditarik oleh sapi. Kemudian sebagai sumber kerajinan dan aksesoris. Artinya seperti sapi ya, kulitnya bisa dipakai. Kemudian ada lagi seperti mutiara, itu juga dipakai untuk aksesoris. Kalau tadi kulit sapi itu bisa dipakai untuk beduk ya, atau peralatan musik yang seperti kendang, rebana dan lain sebagainya. Baik, next. Masih ada kuis, Bu? Ya, masih, Pak. Ini karena tadi terhambat itu ya, jadi kita waktunya agak tambah nih. Kemudian manfaat hewan unggas ayam bagi manusia. Jadi hewan yang dapat bermanfaat bagi manusia itu sangat banyak sekali. Tapi Ibu hanya mengambil satu contoh ya. Nah, ini manfaat hewan unggas ayam bagi manusia, diantaranya itu dagingnya untuk dimakan sebagai penambah gizi tubuh karena mengandung protein hewani yang tinggi. Telurnya bisa untuk dimakan juga untuk menambah gizi tubuh karena mengandung protein hewani. Kotorannya dijadikan pupuk dan daging dan telurnya dapat dijual. Ya, next. Ya, kita masuk kepada kuis yang kedua. Iya. Siap-siap dulu ya. Di sini ada Meta, ada masuk sumber daya alam hayati. Rizky. Ya, adik-adik Kaki. sudah siap untuk kuis yang kedua? Ya, untuk kuis Ki Hajar yang kedua ini, Ibu bacakan ya. Jadi siap untuk menjawab. Jawabannya. Ya, yang termasuk sumber daya alam hayati adalah A, hewan, tumbuhan, dan manusia. B, pasir, batu bara, dan emas. C, hewan, pasir, dan kayu.
Siapa yang bisa menjawab? Saya. Siapa nih? Rizky. Oh, Rizky. Ya, silakan. Rizky jawabannya apa? A. A. Hewan, tumbuhan, dan Betul manusia. ya jawabannya. Yang termasuk sumber daya alam hayati adalah yang A. Tumbuhan dan manusia. Iya, hewan, tumbuhan, dan manusia atau makhluk hidup ya. Rizky, Bu. Ya, betul Pak Hasto. Bisa Rizky tolong ditulis di chat ya. Rizky ditulis di chat, nama, sekolah, alamat, nomor nomor telepon ya. HP. Ya, mendapatkan hadiah pulsa dari Pusdatin Sumber Belajar. Selamat ya Rizky ya. Bu Rizky. Ya, sudah Pak. Chat. Sudah dilihat di chat? Rizky belum chatnya Bu, sedang saya tunggu. Ya. Sambil menunggu chatnya. Next. Chatnya nggak ada Bu, nanti kita kirim ke Bu Tita aja. Ya, baik. Nggak apa-apa. Canda Bu. Nanti Rizky bingung. Nggak apa. Oh, iya saya juga nggak connect nih. Nggak apa-apa aja. Ya, untuk selanjutnya, karena Indonesia itu sumber daya alamnya sangat banyak sekali, dan untuk pemanfaatannya salah satunya adalah memanfaatkan kerajinan dari tanah liat. Ya, anak-anak atau adik-adik semuanya, hasil kerajinan tanah liat ini tidak hanya dijadikan sebagai hiasan di rumah saja, namun dapat dijadikan sebagai barang antik dan tradisional seperti piring, gelas, gerabah, dan masih banyak lagi yang masing-masing mempunyai nilai jual tersendiri. Nah, ini sebetulnya ada videonya, namun karena waktu ya, jadi Ibu tidak perlu menampilkan videonya, tidak apa-apa ya? Yep. Siapa yang pernah membuat kerajinan dari tanah liat? Gak pernah aku. Udah pernah? Oh enggak. Dan dari tanah liat. Jadi kerajinan dari tanah liat mungkin nanti adik-adik bisa melihat di YouTube ya, seperti apa cara membuatnya. Di sini ada alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama itu tanah liat, kemudian air, cat air, dan kuas, serta meja putar. Ya. Jadi ini adalah kerajinan yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kita pada masa dahulu ya. Jadi membuat barang-barang dari tanah liat untuk perabot di rumah ya. Ya, next. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada beberapa contoh yang sudah jadi ya. Ini seperti terlihat di sini ada, ini sebetulnya gelas ya. Kemudian ada tatakannya piring. Lalu di sini ada berbagai macam gerabah. Ini seperti tempat minum, untuk menggoreng. Kemudian di sini ada hiasan yang bisa dipergunakan sebagai tempat pensil. Nah, adik-adik jika ingin mencoba di rumah, bisa membuat apa saja. Ya. Nanti untuk cara pembuatannya bisa dilihat di YouTube ya. Di sana banyak sekali tutorial untuk cara membuat kerajinan dari tanah liat. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Kerajinan dari tanah liat tuh buat bikin piring kah? Iya. Kerajinan dari tanah liat banyak sekali. Ada yang berbentuk seperti gelas, vas bunga, piring, ataupun tempat minum. Itu biasanya disebutnya ya kalau di tempat saya. Nggak tahu kalau di tempat lain itu namanya apa. Kemudian ini tempat pensil.
bermacam-macam kerajinan atau bentuknya, ya. Ya, jadi sebagai penutup materi ini adalah membuat kerajinan dari tanah liat. Lanjut kepada kuis yang ketiga. Ya, next. Siap-siap adik-adik. Nah, ini kuis yang ketiga. Sudah siap semuanya? Ya, Ibu bacakan ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan gerabah adalah tanah liat, air, cat cair, kuas, meja putar. Ya, tunggu sebentar dibacakan dulu. B. Tanah liat, cat minyak, dan meja bundar. C. Tanah liat, minyak, cat minyak, meja putar. Tadi siapa yang jawab? Paujan. Paujan. Paujan, Bu. Paujan, jawabannya apa tadi? A. Iya, betul ya. Jawabannya Paujan. adalah Selamat ya Bu ya untuk Paujan ya. selamat ya Paujan ya. Nah, Paujan tadi jawab juga ya Pak Hasto ya? Iya. Belum tadi. Iya, berarti Paujan belum jawab jadi. belum ya. Tadi Rizky ya. Ya. Ibu lupa. Jadi semua kebagian. Ya. Paujan ini ya Bu ya. Nama lengkap, sekolah lengkap, nomor HP lengkap, alamat lengkap. Ya, tulis diketik di chat ya. Nama, alamat sekolah, dan nomor telepon. Agar nanti bisa dihubungi untuk mengirim hadiahnya. Hadiahnya apa Pak Hasto? Paket data. Paket data. Alhamdulillah ya. Untuk mengikuti pembelajaran besok. Iya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini rupanya sudah bisa kita simpulkan. Dan kesimpulannya adalah bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Kemudian untuk pemanfaatannya itu banyak sekali, sehingga semua kandungan yang ada di alam Indonesia ini hampir semuanya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena di sekeliling kita bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup ya adik-adik ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan dan dalam keadaan situasi seperti ini jangan lupa selalu berdoa, kemudian menjaga kesehatan setiap hari. Jangan lupa mencuci tangan. Cuci apa? Tangan. Cuci tangan ya. Setiap kali kita habis melakukan aktivitas ataupun memegang barang-barang dari luar, kita harus selalu ingat cuci tangan. Iya. Baik, Pak Hasto, terima kasih yang sudah menemani saya di pembelajaran kali ini. Dan juga Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya dimanapun kalian berada. Dan juga kepada Mas Toto yang sudah membantu saya hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf sebagai narasumber hari ini apabila yang tidak berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, untuk saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.